Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Bertemu lagi dalam channel Hemistin, belajar kimia lebih mudah, masih bersama saya Atian Setianingrum. Hari ini saya akan melanjutkan materi kelas 10 di semester 2, yaitu tentang tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa digunakan untuk memberi nama berbagai macam senyawa yang didasarkan pada aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Dalam tata nama senyawa kimia kita kelompokkan, yaitu tata nama senyawa kovalen, tata nama senyawa ion, tata nama senyawa asam basa, dan tata nama senyawa organik. Kali ini Bu Atin akan bahas satu persatu untuk aturan tata nama senyawa keempat senyawa tersebut. Yang pertama, tata nama senyawa kovalen untuk kovalen biner. Tata nama senyawa kovalen biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur saja dalam ikatan kovalen. Nah, senyawa-senyawa ini nanti memiliki aturan dalam pemberian nama senyawa kovalen biner. Sebelumnya kita harus tahu dulu di sini ada yang harus kita pahami, yaitu tentang angka dan namanya. Di sini kita akan menggunakan tata nama dengan bahasa Yunani ya, dimana 1 itu adalah mono, 2 itu adalah di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 adalah penta, 6 adalah heksa, 7 adalah hepta, 8 adalah okta, kemudian 9 nona, dan 10 deka. Nah, 1 sampai 10 ini yang akan kita gunakan dalam tata nama senyawa untuk kovalen biner. Untuk tata nama senyawanya, tulis nama unsur sesuai jumlahnya dalam bahasa Yunani, kemudian diakhiri dengan ida. Penulisan unsur pada senyawa kovalen biner diurutkan berdasarkan urutan tertentu. Nah, penulisannya, contohnya antara H dengan O, itu adalah penulisannya H2O, bukan OH2. Nah, kita urutkan berdasarkan penulisan ini ya, berarti kita akan bertemu H dulu baru O, maka H2O. Kemudian antara N dengan H, NH3 penulisannya, bukan H3N. Nah, bagaimana contoh tata namanya? Di sini saya akan mencontohkan beberapa senyawa kovalen biner, kemudian mau kita beri nama. Misal, yang sudah familiar dengan kalian adalah CO. C-nya 1, O-nya 1. Maka namanya adalah C itu karbon, O itu oksigen. Tetapi karena oksigennya hanya 1, maka namanya adalah karbon monooksida. Nah, oksigen kita akhiri dengan ida, oksida. Nah, kenapa mono di depan ini tidak dipakai? Jadi kalau mono di depan tidak dipakai ya, yang dipakai ketika dia ada di unsur yang kedua. Atau misalkan CO2, walaupun C dalam CO2 hanya 1, maka bukan monokarbon karena dia unsur yang di depan, tetap saja karbon. O-nya ada 2, 2 itu apa? Di. Ada 2 apa? Oksigen. Nah, kita nggak boleh tulis oksigen, tapi ketika sudah menjadi tata nama, maka kita tuliskan oksida, karbon dioksida. Atau contoh lain, misalnya ada N2O5. N-nya ada berapa? Ada 2, berarti diawali dengan di. N itu apa? Nitrogen, berarti dinitrogen. Kemudian O-nya ada 5. 5 itu apa di dalam tabel? Kita lihat, 5 itu adalah penta. O itu apa? Oksigen. Kita akhiri dengan ida, berarti oksida. Nah, dinitrogen pentaoksida. Nah, kalian nanti dapat mencoba, misal ada PCl3, kemudian ada P2O3, misalnya ada Cl2O, dan lain sebagainya. Coba nanti kalian mencoba memberi nama. Kemudian yang kedua, ini juga ada latihan soalnya, bisa kalian coba nanti memberi nama senyawa-senyawa berikut ini ya. Kemudian yang kedua adalah tata nama senyawa ion. Tata nama senyawa ion adalah pemberian nama pada senyawa yang terbentuk dalam ikatan antara kation dan anion atau ikatan ion ya. Nah, aturan dalam pemberian nama senyawa ion adalah yang pertama, tulis nama kation baru nama anion.
Nah, jika logam kation, di sini hati-hati ada 2 spesifikasi. Kalau logam kation itu berasal dari golongan 1A, 2A, maaf ini harusnya 3A ya, 3A, Ag, dan Zn, maka tidak perlu angka Romawi. Nah, apa ini angka Romawi? Angka Romawi ini nanti akan menyatakan muatan. Kemudian, jika logam kationnya berasal dari logam transisi yang memiliki lebih dari 1 muatan, maka diberi angka Romawi di dalam kurung setelah nama logam tersebut. Maksudnya bagaimana? Nah, sebelumnya kita harus tahu tabelnya untuk kation dan anion. Perhatikan, kalau tadi dari golongan 1, 2, 3, maka tidak perlu lagi dengan Romawi. Kenapa? Karena muatannya sudah pasti. Jadi di sini dari nomor 1 sampai nomor 10 itu tidak perlu lagi angka Romawi ya. Kenapa? Karena ini muatannya sudah pasti. Na sudah pasti plus 1 dan seterusnya sampai dengan Al sudah pasti plus 3. Maka di belakang ini tidak beri Romawi. Tetapi ketika kita bertemu logam-logam transisi atau logam-logam yang memiliki muatan lebih dari 1, contohnya di sini ada Sn, Sn bisa 2 plus, bisa 4 plus, atau misalnya Cu, Cu bisa plus, bisa 2 plus, maka dia harus pakai Romawi. Nah, kemudian tabel anion ini harus kalian hafalkan. Contoh, misalnya Bu Atin mau memberi nama senyawa K, KCl. K itu apa? Ketika kita ketemu logamnya dari golongan 1A, K itu kan golongan 1A ya, maka namanya adalah kalium. Ini sebagai kation, Cl-nya adalah anion. Cl anion disebut apa? Klorida. Nah, kalium dari sini nih kalium, kemudian klorida, ini kloridanya. Atau misalnya Bu Atin punya Na2SO4. Na dari golongan 1A, maka tidak perlu Romawi. Na itu adalah natrium. SO4-nya apa? Sulfat. Ya. Atau misalnya ada Al2O3. Al itu apa? Aluminium. Sudah pasti 3 plus, maka tidak perlu lagi dituliskan 3-nya karena sudah pasti. O itu apa? Oksigen. Ketika menjadi nama, dia akan menjadi nama oksida. Aluminium oksida. Nah, bagaimana dengan yang berasal dari unsur-unsur transisi? Misalnya ada FeCl2. Nah, ingat ya, ketika kita punya senyawa, sebelumnya kita sudah belajar tentang ionisasi, maka FeCl2 itu berasal dari Fe2+ dan berasal dari Cl-, sehingga di sini namanya adalah Fe adalah besi. Besi bermuatan berapa? Bermuatan 2. Tulis Romawi 2 di sini. Cl itu anion apa? Cl adalah anion klorida. Jadi kalau yang ada muatannya lebih dari 1 atau bukan golongan 1, 2, 3A, maka dia harus diberi angka Romawi di sini. Atau misal FeCl3. Nah, ini kan akan memberi nama yang berbeda lagi. Kenapa? Karena Fe-nya di sini adalah Fe3+ dan Cl-nya tetap Cl-. Nah, karena Fe3+ maka akan berbeda nama menjadi besi 3 karena bermuatan 3, klorida. Tolong dipahami untuk tabel kation dan anion. Tolong dihafalkan bersama muatan dari anion. Kemudian berikutnya, kalian bisa latihan soal untuk unsur-unsur senyawa-senyawa yang berasal dari logam golongan A, Zn maupun Ag, dan logam berasal dari golongan transisi. Silahkan ini bisa dicoba untuk latihan soal. Yang ketiga, tata nama senyawa asam dan basa. Di sini tata nama senyawa asam dan basa merupakan pemberian nama yang terbentuk karena senyawa berikatan dengan kation H+. Ini untuk asam ya. Untuk asam. Kalau ada H+. Aturan penamaan asam, asam memiliki kation H+ dalam senyawanya sehingga ditulis di depan. Misalnya HCl, HBr, H2SO4. H3PO4. Ini kita harus tulis di depan. Maka nanti penyebutannya HCl berarti tinggal asam klorida karena H dibaca dengan asam.
atau HBr berarti asam bromida, H2SO4 asam sulfat, ya ini tadi asam klorida, atau misalnya H3PO4 berarti hanya asam, PO4 itu adalah fosfat. Kemudian tata nama basa itu adalah senyawa-senyawa yang mengandung anion OH-. Aturannya ketika dia memiliki senyawa OH-, maka OH- ini akan dituliskan di belakang. Anion OH- ditulis sebagai hidroksida pada kata yang terakhir. Contoh NaOH, maka ini akan diberi nama natrium. Na adalah natrium, OH-nya adalah hidroksida. Begitu juga dengan CaOH 2 kali berarti kalsium hidroksida. Ya, semoga bisa dipahami ini untuk tata nama asam dan basa. Yang terakhir, ini ada latihan soalnya. Asam silakan diberi nama, kemudian basa silakan diberi nama. Ini nanti akan menjadi latihan kalian dalam pemahaman penamaan asam dan basa. Yang terakhir, tata nama senyawa organik. Tata nama senyawa organik adalah tata nama senyawa karbon dengan sifat yang tertentu dan ditulis dengan nama lazim. Untuk tata nama senyawa organik ini akan memiliki aturan tersendiri, seperti misalnya pada senyawa-senyawa hidrokarbon atau turunannya. Nah, contoh-contoh senyawa organik yang bisa dikenalkan di kelas 10 adalah urea misalnya. Memiliki rumus senyawa CONH2 2 kali. Ini tidak mengikuti aturan-aturan tata nama ionik, kovalen maupun asam basa. Ini memiliki tata nama aturan tersendiri. Silakan boleh dihafalkan untuk beberapa nama senyawa dan rumus senyawanya. Semoga materi ini bisa dipahami tentang tata nama senyawa. Silakan latihan soalnya dikerjakan untuk mengukur sejauh mana kalian sudah memahami materi ini. Terima kasih. Kembali bertemu dengan Hemistin untuk materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.